Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi. Bedanya salikin dengan murodin, yaitu kalau salikin orang yang menghendaki, orang yang berniat, orang yang beritikad menjalani ibadah ibadah atau tolabul ilmi, menjalani suluk ya, maksudnya menjalani perjalanan ruhani menuju Allah itu dengan niat di hatinya, dengan itikad hatinya, dengan usaha sendiri gitu. Tapi kalau murodin ini adalah orang-orang yang dikehendaki Allah atau orang yang diridhoi Allah, diberi kemudahan untuk mengenalnya. Artinya walaupun ia tidak memiliki niat sendiri, tapi Allah lah yang menghendakinya. Jadi bedanya murodin orang yang menghendaki Allah, salikin orang yang menghendaki Allah, murodin orang yang dikehendaki oleh Allah gitu. Tapi dalam pandangan syariat, salikinlah yang lebih baik karena memiliki itikad dan niat serta perjuangan di dalam hatinya untuk menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun tipe kita, tetaplah istiqomah ya, yang penting istiqomah. Nah baik, kita lanjutkan lagi. Kemarin tentang Al-Hikam kajian ke-54 dan 55, 56 ya. Sekarang kita lanjutkan ke kajian 57. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ke-57 Al-Hikam. Cahaya adalah kendaraan hati dan rahasia jiwa. Cahaya adalah kendaraan hati dan rahasia jiwa. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah cahaya ilahi yang masuk ke dalam hati murid. Biasanya cahaya ini didapat dengan zikir dan riyadhah. Kendaraan hati dapat membawa hati menuju Allah hingga sampai ke hadiratnya dan mendekatinya. Adapun rahasia jiwa menurut kaum sufi ialah kedalaman hati, bukan mata hati. Jadi bedanya, kalau kendaraan hati itu bisa membawa hati menuju Allah sampai ke hadiratnya, karena memang kita
bertemu Allah itu ibaratnya mencapai maqam musyahadah ya adalah hati kita, batin kita. Namun karena badan kita, jasad kita difanakan terlebih dahulu, maka hakikatnya yang sampai dan yang menyampaikan dan yang disampaikan dan yang punya sampai yaitu Allah itu sendiri ya. Sedangkan rahasia jiwa menurut kaum sufi ialah kedalaman hati bukan mata hati. Karena perlu diketahui bahwa bedanya hati dengan jiwa, ibarat hati adalah rajanya, maka jiwa adalah wilayahnya atau kotanya gitu. Makanya kalau di sini disebutnya kedalaman karena kedalaman memang mencakup sebuah luasnya wilayah atau dalamnya wilayah gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya. Kemudian berikutnya, cahaya adalah tentara hati dan kegelapan adalah tentara nafsu. Kajian ke-58. Cahaya adalah tentara kalbu dan kegelapan adalah prajurit nafsu. Jika Allah ingin menolong hambanya, Allah akan membantunya dengan bala tentara cahaya dan memutus bantuan prajurit kegelapan dan keduniaan. Saya ulangi, cahaya adalah tentara kalbu dan kegelapan adalah prajurit nafsu. Jika Allah ingin menolong hambanya, Allah akan membantunya dengan bala tentara cahaya dan memutus bantuan prajurit kegelapan dan keduniaan. Atau bisa kita sebut juga dengan energi ya. Jadi ada energi positif ataupun energi negatif gitu. Kalau misalkan cahaya itu berarti aura positif, tapi kalau kegelapan itu ya aura negatif gitu ya, atau energi negatif gitu. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Dengan iringan tentara kalbu atau cahaya, hati bisa sampai ke hadirat Allah dengan mudah dan selamat. Sebagaimana seorang raja yang diiringi bala tentaranya menuju tujuannya, yaitu mengalahkan musuh. Inilah pengertian yang dapat kita petik dari hikmah di atas. Kegelapan yang merupakan tabiat seorang hamba dianggap sebagai bala bantuan dan prajurit nafsu yang mengiringi seorang hamba sampai kepada tujuan, yaitu meraih keduniaan. Perang antara hati dan nafsu akan terus berlangsung sepanjang waktu. Jika Allah ingin membantu hambanya mengalahkan nafsunya, Dia akan mengirimkan bala bantuannya berupa cahaya. Jika hamba itu mendapat bantuannya, ia akan menyadari keburukan syahwat yang menghambatnya untuk sampai kepada Allah. Selain itu, Allah juga akan membinasakan prajurit kegelapan dan tipuan dunia yang akan membantu nafsu. Jadi jika Allah sudah berkehendak untuk menolong kita, jadi walaupun di dalam hati itu perang antara positif dan negatif, antara gelap dan terang ya, yang menghijabi kita kepada Allah gitu kan. Nah makanya Allah itu akan memberikan cahaya-cahaya petunjuk, cahaya-cahaya petunjuk hikmah ladunia, cahaya-cahaya furqon, pembeda antara yang baik dan yang buruk, sehingga kita bisa memilih jalan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan, sampai kita berjalan menuju Allah, sampai mengalahkan hijab 70 hijab yang gelap maupun yang terang. Ibaratnya yang terang saja merupakan hijab, cahaya saja masih merupakan hijab loh, apalagi yang gelap gitu kan. Karena memang ibaratnya tuh kalau kita bisa ilustrasikan gitu kan, jadi misalkan ada 7 warna gitu. Nah 7 warna itu mulai dari yang pekat, pekat biasa, agak pekat,
lumayan transparan, agak transparan, transparan agak bercahaya lumayan, bercahaya, sampai bercahaya nanti bertemu lagi warna berikutnya gitu. Kita singkapkan lagi tirai cahayanya mulai dari cahaya yang agak pekat, agak transparan sampai bercahaya, sampai berkilau terus begitu. Jadi itulah ibarat perjalanan kita gitu. Kita singkapkan satu persatu sampai kita bisa mencapai makom musyahadah. Dan ketika kita bisa mencapai makom musyahadah pun itu ibaratnya tirai hijab yang gelap dan yang terang pun masih tetap ada gitu. Tetap, hanya saja keimanan kita itu kalau bagi orang arif itu sudah stabil gitu. Tapi tetap yang namanya hidup tempatnya ujian, pasti ada gelap ada terang gitu. Makanya kita perlu menyingkapkan hijab. Kenapa Neng? Ya. Mohon maaf ada ini dulu ya. Jadi intinya cahaya pun masih merupakan hijab, apalagi yang gelap pasti banget itu merupakan suatu hijab. Maka jangan cepat berpuas diri, teruslah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala serta istiqomah bertolabul ilmi, istiqomah dalam amal ibadah, amal soleh, kebaikan dan takwa dan segala kebaikan gitu ya. Menggapai itu mudah, justru istiqomah itulah yang sulit. Makanya kenapa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, karena memang sulit gitu. Kita mudah mencapai, tapi mempertahankan yang itu ya butuh perjuangan. Maka semangat terus ya. Sebaliknya, jika Allah ingin menghinakan seorang hamba, Dia akan memberinya prajurit kegelapan. Hati yang cenderung kepada amal soleh, misalnya ingin berpuasa, dan nafsu yang cenderung kepada syahwat, misalnya ingin berbuka, akan bertempur dan saling membunuh. Saat itu cahaya dan rahmat Allah akan segera membantu hati, sedangkan kegelapan akan menolong nafsu. Saat kedua barisan pasukan itu bertemu dan pertempuran semakin sengit, tak ada jalan lain bagi seorang hamba kecuali ia harus takut kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Seperti itulah yang terjadi dalam setiap amal soleh yang dikerjakannya, sehingga ia berhasil sampai ke hadirat Allah. Saat itu kekuasaan nafsu akan terputus dan kalah. Nah, jadi makanya kalau kita lihat film itu kan suka ada kayak ada badan halus kita itu kan, ada yang satu pakai baju putih, yang satu pakai baju hitam gitu. Nanti kata yang putih, jangan lakukan, itu jalan yang sesat, ayo kembali kepada Allah, ayo kembali berbuat baik. Nanti yang satunya lagi membisikkan, jangan ikuti omongan dia gitu, ikuti saja omongan saya. Kalau kamu memilih jalan ini, kamu akan kaya raya misalkan. Kamu gak usah mikirin sholat, gak usah mikirin puasa, kamu kerja terus, pokoknya nanti juga kamu kaya raya. Nanti kalau sudah kaya baru kamu ibadah. Ternyata ketika diikuti setelah kaya raya, bukannya ibadah malah jauh dari Allah. Makanya apapun keadaannya tetaplah beribadah, tetaplah bertolabul ilmi, tetaplah istiqomah dalam kebaikan gitu. Jadi jangan tertipu nunggu kaya dulu baru istiqomah ibadah gitu kan, itu salah gitu. Tentunya kalau memang mau kaya raya, berjuanglah semampunya gitu, berjuanglah dengan gigih. Tetapi kita juga kan perlu gizi batin gitu kan, yang mana rohani kita juga perlu ibaratnya rohani nutrisi batin gitu kan, seperti misalkan kita menjalankan ibadah sholat, puasa, terus misalkan menjalankan makom ikhlas, makom syukur, makom qanaah, makom ridho, makom tawadu gitu kan. Terus kita berjalan sampai ke makom tauhid, sampai makom fana, sampai ke makom musyahadah dan seterusnya lagi gitu. Masih jauh perjalanan gitu kan, karena selama kita masih hidup perjuangan itu tetap perlu dilaksanakan gitu ya. Jadi kalau ada bisikan misalkan nanti aja ibadahnya, kalau sudah begini sudah begitu, itu udah pasti syaitoni rojim itu. Jadi jangan diikuti, karena apapun alasannya ibadah ya tetap sudah ditentukan oleh Al-Quran, oleh hadis gitu kan, oleh fikih gitu kan, sudah ditentukan waktu-waktunya, ya taatlah gitu. Karena sebaik-baik manusia itu ya yang berlandaskan takwa gitu ya.
Semoga bisa difahami ya. Kita lanjutkan lagi kajian ke-59. Karena ini masih berhubungan, kita lanjutkan lagi. Cahaya bisa menyingkap, mata hati dapat mengetahui, sedangkan hati bisa menerima dan menolak. Saya ulangi, cahaya bisa menyingkap, mata hati dapat mengetahui, sedangkan hati bisa menerima dan menolak. Cahaya yang dipancarkan Allah ke dalam hati seorang murid bisa menyibak berbagai makna dan hal gaib, seperti baiknya ketaatan dan buruknya maksiat. Mata hati bisa melihatnya. Dalam melihat makna dan hal gaib ini, mata hati membutuhkan cahaya. Seperti halnya mata biasa yang membutuhkan bantuan cahaya lentera, atau matahari ketika akan melihat sesuatu. Cahaya yang dibutuhkan mata hati itu adalah cahaya batin. Selanjutnya yang dilihat oleh mata hati itu akan diterima atau ditolak oleh hati. Jika mata hati melihat baiknya ketaatan, hati akan menerima dan mencintainya, lalu diikuti oleh seluruh anggota tubuh. Bila mata hati melihat buruknya maksiat, hati akan menolak dan menjauhinya, kemudian diikuti oleh anggota tubuh yang lain. Hikmah ini juga bisa diartikan bahwa cahaya bisa menyingkap misteri gaib, seperti rahasia takdir atau memprediksikan apa yang akan terjadi di dunia. Setelah itu, mata hati berperan melihatnya dan hati memastikannya. Terkadang penyingkapan dan penglihatan tersebut tidak sempurna. Nah, karena mengapa dikatakan tidak sempurna? Karena setiap dari salikin atau setiap dari kita itu tentu berbeda-beda kadar ruhaninya. Kadang petunjuk, prediksi atau penyingkapan gaib atau mukasyafah itu kadang-kadang benar adanya. Tapi karena kadar ruhani kita masih gelap, biasanya itu dalam penyingkapan itu kayaknya kurang cahaya atau misalkan masih agak gelap redup gitu kan, sehingga kadang-kadang kita nggak mempercayainya gitu. Masa sih kok begitu, gelap, ada maksudnya penglihatan gaibnya itu kadang agak redup-redup gitu, tapi ternyata setelah 2 hari 3 hari benar terjadi. Itu kenapa? Sebenarnya Allah itu memberikan petunjuk itu memang hak kepada kita. Secara mukasyafah Allah memberikan petunjuk yang hak gitu, karena kadar ruhani kita, kadar cahaya di dalam batin kita itu masih redup. Kadang-kadang kita juga masih redup gitu, itu benar nggak sih gitu, kadang-kadang seperti itu. Ada juga yang misalkan diberikan mukasyafah, dipenuhi cahaya sehingga petunjuk itu terlihat jelas. Ternyata setelah kita udah umumkan ke orang-orang terdekat kita, ternyata tidak terjadi. Kenapa? Karena sebelum kita men-share kepada orang lain, kita itu lupa meminta fatwa ke dalam hati kita. Benarkah itu untuk di-share atau untuk kita sendiri? Benarkah itu akan terjadi atau tidak? Kalaupun terjadi, sebenarnya itu kapan terjadinya? Jangan-jangan untuk mukasyafahnya itu penyingkapan gaib atau prediksi tertentu itu yang terjadinya itu untuk tahun depan gitu. Ada yang seperti itu, makanya kita berhak bertanya kepada hati kita dulu gitu. Jadi meminta fatwa ke dalam hati kita gitu. Jadi fungsi hati itu menerima atau menolak sesuatu gitu. Walaupun itu sebuah mukasyafah atau prediksi petunjuk yang Allah berikan kepada kita secara laduniah, tapi kalau misalkan kadang-kadang itu waktunya itu bukan untuk jangka waktu pendek, tapi bisa jadi untuk peristiwa tahun depan gitu, atau mungkin bulan depan, atau tidak terjadi sama sekali karena kita udah comel duluan mulutnya, karena udah keluar-keluar ke orang gitu, nanti nih ada begini-begini, karena kita dengan yakinnya mukasyafah itu sangat terang gitu, dipenuhi cahaya. Nah, jadi karena kita comel terlalu men-share kepada orang lain, akhirnya ada yang dinamakan penyakit ain sehingga batal terjadi. Apalagi itu misalkan sebuah mukasyafah atau petunjuk dari Allah yang merupakan kebaikan-kebaikan gitu ya, yang membahagiakan misalkan.
Baik, kita lanjutkan lagi. Oleh karena itu, seorang mukasyif yang mampu menyingkap misteri gaib harus memastikan terlebih dahulu apa yang disingkapkan di hadapannya itu. Nah, seperti yang barusan tadi saya jelaskan ya. Ia tidak boleh beramal hanya berdasarkan apa yang disingkapkan untuknya. Ia juga tidak boleh memprediksikan sesuatu sebelum bertanya kepada hatinya. Nah, seperti tadi ya, sudah dijelaskan. Apakah hatinya itu menerima atau menolaknya? Itulah sebabnya prediksi sebagian wali Allah ada yang tidak terjadi. Ya, karena itu tidak memastikan terlebih dahulu apa yang disingkapkan di hadapannya itu. Nah, makanya kalau bisa, kalau ada mukasyafah seperti itu, kita lihat-lihat dulu, kita cermati dulu. Jangan-jangan itu adalah petunjuk hanya untuk diri kita gitu. Atau misalkan itu kalau memang baik untuk menolong orang gitu, untuk menyelamatkan gitu, menyelamatkan orang atau menyelamatkan sebuah wilayah, misalkan akan ada sesuatu, tanyakan dulu gitu kan kepada hati gitu. Jangan-jangan itu cuman membuat bingung orang gitu. Kadang-kadang ada kan suka misalkan ini nanti nih ada prediksi begini-begini, tahu-tahu nggak ada apa-apa tapi orang-orang sudah ribut, ada yang sudah mengosongkan wilayahnya misalkan. Nah itu ya karena kecerobohan seorang, ya mohon maaf gitu kan, maksudnya walaupun derajat kita seorang arif ataupun seorang wali, tapi kalau misalkan tidak bertanya terlebih dahulu atau tidak meminta fatwa terlebih dahulu kepada hati kita, itu ya akan seperti itu. Jadi ada banyak yang tidak terjadi gitu karena kecerobohan kita gitu. Jadi cermati dulu mukasyafahnya itu tentang apa gitu ya. Kecuali mukasyafah atau misalkan hikmah ladunia itu berupa ilmu seperti tentang psikologis itu boleh di-share gitu kan. Nah makanya ya sudah, nggak usah dilanjutkan. Pokoknya gitu aja. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran.